Iya kan, pas ganti baju olahraga tuh cuma dikasih waktu 5 menit bahkan. Ujung-ujung pas udah lari ke lapangan aku baru sadar celana aku kebalik. Nah iya aku juga, tapi celana aku kebalik dari rumah. Weh, dorang diam, ada pengumuman, weh, ada pengumuman. Pengumuman kepada seluruh siswa dan siswi. Hah? Apaan nih? Ya jadi seperti itu. Sekali lagi besok akan berdiri. Ini kita nggak sekolah dalam air kan? Kenapa pengumuman aja suaranya babak-belubuk? Itu saja, sekian, terima kasih. Oh oke, dipersilakan kepada Ibu Monica untuk menerjemahkan isi dari pengumuman tadi. Maaf, tapi saya normal mbak. Kau aja nggak bisa terjemahin, apalagi aku. Oke, saya menyerah. Ntar pas ultas sekolah, mari kita hadiahin sekolah ini dengan toa masjid, toa stadion, dan toa orang demo. Asli lah ya, bisa-bisanya toa orang abral baju diskon malah lebih jelas daripada punya sekolah. Tipe-tipe orang ngaca, cek. Pertama, si harus bawa teman. Temani mbak aku ke WC. Oh, ayolah. Kenapa sih cewek? Kalau ke WC harus berdua, bertiga, serombongan, gak sekalian satu kampung kau bawa? Kenapa juga kau? Sibuk? Ya kan sendiri juga bisa. Tahu seperti Anda tidak akan mengerti. Diam. Kedua, kalau ini kayaknya ada masalah sih sama kaca. Astaga setan. Walah, muka aku rupanya. Kukira apa, astaga. Kenapa Bel juga taruh kaca di sini? Sama muka sendiri kok kaget tuh nah. Aneh. Ketiga, si ribet. Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, mini detik ngaca terus. Ya pegangkan bani dulu HP-ku. Gini. Nggak gitu, arahin ke sini layarnya. Mau ngaca. Gini. Gimana sih? Betul-betul bah pegangnya, kasih lurus gitu nah. Banyak betul bah maunya nih. Udah cantik bah, astaga. Gak lama pecah nih kaca gara-gara kebanyakan liat mukamu. Udah liburan nih, kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Gak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih nyetir seharian. Pagi. Laper nih, kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Dari sini sampai paragraf selanjutnya itu kelompok 1 sama 2. Waduh, ngantuk Oh iya. Bu, izin ke WC. Iya, silakan. Oke, Bu, lanjut ya. Jadi di sini kemana lagi ya? Ke kantin dulu deh, lapar, Bah. Bu, beli donat 2. Beli soto nggak ya? Tapi duitmu nggak cukup, Bah. Jalan-jalan aja dulu kali ya. Lewati gunung, turun di lembah, berenang di laut, nyasar di gurun. Kok jauh betul Mbak ya aku sampai sini? Panas. Pulang aja kali ya. Loh, kok misi Mbah ini orang di sekolah pada kemana ya? Ini sekolahnya sudah terbengkalai 100 tahun yang lalu, nak. Konon katanya cerita orang di sini ada satu anak izin ke WC, tapi sampai sekarang nggak pernah balik-balik dan nggak pernah ditemukan. Ini prank ya Mbah? Prank itu apa, nak? Oh iya, kamu siapa ya, nak? Matilah ini kalau aku jawab aku anaknya ke WC nggak balik-balik 100 tahun. Apa gak langsung berhenti ya posnya Mbah?
malam minggu bukannya pacaran malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu gak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 200 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan? Duh, gimana nih? Cielo, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa Cielo telepon papi gak diangkat? 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi gak nyetil. Mateng. Ya udah, papi minta maaf ya, Cielo. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya gak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah tante Jubaidah. Asyik. Halo tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan tante? Ya beginilah Seno. Oh ya tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih, Udah malam, tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya tante. dadah. Kalau tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami pas aku SMP. Waktu liburan aku nginep di rumah om aku. Aku tidur sekamar sama dua sepupu aku yang cewek. Oke. Zaman itu ngetren banget rental DVD. Jadi kita bisa sewa film bioskop buat nonton di rumah gitu. Nobar ya? Iya.
Malam itu kita pinjam 2 DVD, yang satu horor, yang satu komedi. Jadi habis serem dinetralin pakai ketawa gitu. Bener, tapi habis selesai kita nonton film horor, film lucunya nggak bisa diputar, Ceh. Mungkin rusak kali kasetnya. Nah tiba-tiba Blacky anjing si M melolong panjang. Terus si N bilang, katanya kalau begitu biasanya ada hantu yang lewat. Aku juga pernah denger sih. Karena pada ketakutan, kita semua mutusin buat tidur. Terus aku bilang, lampunya dinyalain aja biar terang. Gak tahu itu jam berapa, aku berasa sesak, kayak ada yang nimpa gitu. Pas aku buka mata, aku lihat sekitar. Loh, kok gelap? Tapi pelan-pelan mata aku menyesuaikan. Dan aku ngeliat ada punggung cewek, rambutnya panjang warna hitam. Dia lagi duduk di atas perut aku. Mateng. Aku lemes sejadi-jadinya, Ceh. Soalnya pelan-pelan palanya noleh. Aku benar-benar gak mau ngeliat mukanya, Ceh. Siapa juga yang mau? Aku coba bangun sekuat tenaga, tapi nggak bisa, Ceh. Mata aku doang yang kebuka, tapi badan aku nggak bisa gerak. Terus gimana? Aku udah pasrah, Ceh. Tapi tiba-tiba aku ngeliat sinar yang terang banget. Sampai aku silau udah tutup mata aku. Pas aku buka mata, aku ngeliat sekeliling aku udah banyak orang lagi doain aku. Kenapa? Mereka bilang aku tidur 2 hari nggak bangun-bangun, Ceh. Dan katanya, kalau sampai hari ketiga aku masih belum bangun, jiwaku bakal dibawa ikut sama dia ke alam baka. Hah? Aku suka padamu. Ayo ikut denganku. Kita akan menjalani hari-hari yang abadi selamanya.